Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya nih pemirsa yang ada di rumah? Ya senang sekali hari ini Sekar kembali bisa menjumpai pemirsa dalam program Expose lebih dekat, lebih santai. Pemirsa spesial di episode Expose kali ini kita akan membahas seputar dunia olahraga nih. Yang terkhususnya adalah olahraga tenis. Nah, olahraga tenis ini adalah salah satu cabang olahraga yang tidak hanya mengedepankan keterampilan fisik, tetapi juga strategi dan mental yang kuat. Dalam episode Expose kali ini, kita akan membahas berbagai aspek menarik di olahraga tenis nih. Mulai dari strategi, perkembangan tenis di Pekalongan, hingga bagaimana cara pembibitan atlet muda yang berbakat. Nah, spesial, kali ini Sekar sudah ditemani dengan 3 narasumber yang sangat relevan tentunya. Sudah hadir bersama kita, yang pertama ada Ibu Irawati Murid. Beliau merupakan mantan atlet nasional dan juga direktur dari Irawati Murid Tennis Club. Halo Ibu, Tennis Club. Tennis competition. Competition, wow. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, gimana? Halo pemirsa. Halo pemirsa, waduh gimana perasaannya sampai di Pekalongan Ibu? Saya ini baru pertama kali gitu ke Pekalongan. Oh ini berarti first time ya? Terus dulu tuh saya punya partner dari Pekalongan namanya Daniel Haryanto. Jadi pas kemarin datang ke Pekalongan itu ya cukup excited ya, karena oh dulu partner gue ini dari Pekalongan gitu, dan saya nggak pernah ke Pekalongan. Jadi I'm very happy to be here. Wih, asik, akhirnya berarti nostalgia gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya ada Ketua PLT Cabang Pekalongan, ada Bapak Erwin Setiawan Tejo. Bapak, halo, apa kabar Bapak? Halo, baik. Halo pemirsa semuanya. Waduh, senang sekali, ceria-ceria ya hari ini ya. Oke deh, dan selanjutnya ada Bapak Sekretaris PLT Pekalongan, Bapak Subekhi SE. Bagaimana kabarnya Bapak? Selamat pagi, baik Mbak Sekar. Alhamdulillah, akhirnya dapat berjumpa kembali ya Pak ya hari ini ya, luar biasa. Baik, langsung saja kali ini Sekar punya pertanyaan untuk ketiga narasumber. Mungkin dimulai dari Ibu Irawati dulu. Kapan Bu mulai berkecimpung dan tertarik nih dengan olahraga tenis ini? Maksudnya main tenisnya atau bikin kompetisinya? Mulai dari main tenisnya dulu. Main tenisnya itu sejak tahun 1979 ya. Berarti sampai saat ini saya main tenis 46 tahun ya. Wow, 46 tahun main tenis terus Bu. Pasti dong ada cederanya, ada saat melahirkan anak terpotong-potong, tapi sampai detik ini saya masih main tenis. Wih, keren sekali. Masih tetap semangatnya sama ya Bu ya? Kalau itu semangatnya, saya juaranya semangatnya malah. Juaranya semangat nomor 1, semangat selalu berarti ya. Yang juara semangatnya saya itu. Apa nih Bu yang bikin jatuh cinta sama tenis? Oh ya. Ya karena tenis saya bisa kenal orang banyak, orang-orang hebat. Karena tenis saya belajar menjadi orang yang sportif, yang kuat jasmani dan rohani, dan selalu eager ya. Maksudnya saya jadi fighter juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang ada di lapangan tenis itu terbawa dalam kehidupan saya sehari-hari. Terus dengan tenis itu memudahkan saya dalam hal kalau ada apa-apa gitu, karena kenal di lapangan tenis, bikinin gua KTP ya cepet. Nah, kan kayak gitu. Ada privilege tersendiri ya Bu Ada ya? privilege tersendiri ya. Karena tenis, dok, saya sakit ininya bla 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 bla. Nggak pakai antri gitu ya. Kan karena mungkin mereka melihatnya juga bukan karena sekedar main tenis, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia lewat cabang olahraga tenis. Karena tenis saya bisa mengharumkan nama Indonesia. Itu salah satu yang paling berarti buat saya. Prestasi olahraga bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa. Keren banget. Sekar sempat research kemarin, Bu Irawati ini kan sudah menjuarai banyak sekali kompetisi sampai SEA Games, Asian Games ya Bu ya. Boleh mungkin diceritakan awal mula perjalanannya gimana nih Bu? Main tenisnya atau
Iya, dari main Oke. tenisnya dulu. Sebenarnya saya tuh dulu sempat main badminton, terus bapak saya kan tentara. Dulu tuh tiap hari Sabtu, karena mungkin saya nakal banget ya, saya punya adik itu kan 4 gitu. Mama saya tuh bete lah kalau saya ada di rumah, karena saya pasti gangguin adik-adik saya. Jadi setiap weekend itu bapak saya selalu ngajak saya nonton tinju dan sepak bola. Antara itu aja, tinju, sepak bola. Nah, bapak saya itu kan akmil ya, jadi belajar tenis juga dan kemudian jadi pemain andalan di angkatan laut waktu itu. Kita pergi ke Senayan, lagi mau nonton tinju, datangnya kepagian. Bapak saya memang disiplin, cuman kadang-kadang lebay ya. Jam 4 pertandingan, jam 1 udah di area Senayan gitu. Jadi kan agak-agak bete ya nunggunya. Kita lewatin stadion tenis Gelora Bung Karno. Saya bilang sama bapak saya, "Pak, itu rame-rame apa?" "Oh, itu pertandingan tenis. Kamu mau nonton?" "Mau, Pak." Gitu. Begitu saya naik, saya masuk, saya melihat ada 2 anak kecil. Dulu kan tenis itu bukan KU 10, 12, 14, bukan. Adanya KU anak-anak 13 tahun ke bawah, KU remaja 16 tahun ke bawah, dan 18 tahun itu namanya taruna. Saat itu belum ada KU 10. Nggak berapa lama kemudian ada pergantian KU di zaman itu. Dan saya ngelihat nih yang satu anaknya datang ke, kayak pendapat saya waktu itu adalah kakek gitu kan. Yang satunya dikuncir 2, dia pergi ke ayahnya. Terus yang nonton tuh banyak gitu kan, tepuk tangan. Dan saya bilang sama bapak saya, "Pak, saya mau main tenis aja." "Kenapa?" "Saya pengen ditonton orang banyak, saya pengen ditepokin orang banyak, dan saya maunya main di lapangan ini." Dan perkataan adalah doa. Beberapa tahun kemudian saya sering banget main di lapangan itu, baik untuk nama pribadi, kejuaraan nasional maupun internasional. Jadi akhirnya karena saya bicara seperti itu, papa saya langsung bilang, "Besok kita ke Pasar Baru." Zaman dulu tuh cuma ada 2 tempat beli alat olahraga, Aldiron Plaza di Blok M dan Pasar Baru. Dan beneran bapak saya ajak saya besoknya ke Pasar Baru. Kemudian saya mulai latihan tenis dan akhirnya saya tahu anak 2 itu namanya Lucky Tejamukti dan Yusti Aka. Di mana beberapa tahun kemudian Lucky ini menjadi partner saya di SEA Games dan Asian Games. Dan kami meraih medali ya di event tersebut. Luar biasa sekali. Berarti emang passion dari kecil ya, Bu ya? Passion olahraganya dari kecil dan dari bapak saya. Waduh, berarti memang menghantarkan ya restu bapak nih. Luar biasa. Bapak saya bukan menghantarkan tapi mewajibkan. Oh, mewajibkan. Itu pembedanya. Tapi akhirnya justru yang membuat masa depannya wow gitu ya, Bu ya. Bapak saya pengorbanannya cukup banyak, tapi akhirnya dari situ saya mengerti betapa cara berpikir orang tua untuk anak-anak yang menjadi atlet itu sangat penting. Sekarang saya selalu bertanya sama bapak saya, "Pak, ini kan jadiin anak, saya berlima loh main tenis, 4 anak itu yang selalu ikut pertandingan." Jadi saya inget banget kalau misalnya udah pertandingan legend dulu kan cuman ada 4 pertandingan zaman saya tuh, 5 dengan Malang tuh, Wijoyo, Tugu Muda, Tamrin, Fix, dan Kejurnas Malang yang kemudian terhapus ya. Kejurnas Malang itu setiap mau pertandingan bapak saya berkerut-kerut. Sekarang akhirnya saya paham kenapa dia selalu berkerut setiap mau pertandingan legend itu, karena dia harus beli tiket 4 buat anaknya, kemudian 2 buat beliau dan ibu dan istrinya, ibu saya ya, dan anak saya adik saya yang bungsu. Pantes berkerut. 7 tiket pulang pergi gitu kan. Nah, yang paling bikin saya terharu adalah pada saat saya pertandingan SEA Games tahun 91 di Manila. Dan waktu itu Indonesia beda 1 medali emas loh jadi juara umum. Di regu kita itu udah ketinggalan 1-0 tunggal pertama. Kemudian saya turun di tunggal kedua dan ganda putrinya kan saya yang turun. Jadi saya main 2 kali. Itu di situ saya menjadi penentu tim ya, karena di tunggal saya menang.
walaupun sudah tertinggal 1-0, akhirnya saya menyamakan 1-1, dan kalau di ganda saya pede banget waktu itu karena memang juga di perorangan emasnya juga kita yang dapat gitu ya, lewat saya dan Lucky yang tadi saya sebutkan. Itu Bapak Kasal saat itu mendapat info, bukan mendapat, nonton di TV. Dulu kan cuma ada, waktu itu baru ada RCTI dan TVRI. Saya main itu Bapak Kasal, kan saya selalu bangga sebagai anak kolong ya, kalau saya bilang saya selalu kemana-mana bilang saya anak AL, memang saya bangga dengan apa yang didapatkan oleh bapak saya, karena menjadi seorang TNI itu tidak mudah, sama seperti menjadi seorang atlet gitu. Jadi saya memang sangat mengidolakan bapak saya. Beliau karirnya sebagai jebolan Akmil itu kan sebenarnya masih panjang ya. Tapi beliau memilih untuk dwifungsi ABRI agar mendapatkan tambahan untuk mendidik anak-anaknya. Ya kan? Kalau di karir kan di TNI kan berarti gaji sebagai TNI, tapi kalau dwifungsi ABRI berarti Bapak waktu itu Kamawil Hansip Jakut, sekarang Satpol PP, pegang pelabuhan gitu. Nah, uang itu buat keperluan anak-anaknya karena menjadi atlet itu sangat mahal sekali. Dan bapak saya bisa naik pangkat gitu karena menurut pimpinan waktu itu, anak kamu dan kamu sendiri telah melakukan sesuatu yang besar buat negara. Dan sekarang kalau saya lagi ngobrol sama bapak saya gitu, makanya saya tuh bisa ngertiin perasaan orang-orang tua itu, karena saya melihat sendiri itu apa yang terjadi sama bapak saya. Saya selalu tanya, Pak, kalau papa nggak bayarin kita tenis, papa pasti rumahnya udah di Pondok Indah gitu. Tapi papa memilih ini nih, uang buat si Ira pergi tanding, Soli, adik saya kan Solihati, Lamsriati buat tanding. Papa nggak sungkan-sungkan gitu, uang segitu besar papa korbankan buat kami gitu. Padahal papa kalau mau mikirin karir, mau mikirin uang itu kan besar sekali gitu ya. Papa saya cuman singkat jawabnya, papa itu investasi ilmu. Jadi yang papa lakukan, kalian menjadi atlet tenis itu adalah investasi ilmu. Kalau papa punya rumah ya, punya apa-apa aja ya, mobil bagus, rumah, tapi anak-anaknya nggak bisa apa-apa juga percuma. Papa investasi tenis itu supaya kalian bisa mandiri nantinya, dan itu terjadi gitu. Beberapa tahun kemudian kami selalu pede ya, adik saya cari kerja gitu karena tenis. Saya juga bisa melakukan pertandingan dengan baik gitu kan, itu karena ya prestasi-prestasi dari masa lalu saya gitu. Luar biasa, memang tidak ada pengorbanan yang sia-sia ya, tidak Bu, ada pengorbanan yang sia-sia. Luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Irawati. Nanti kita akan mengobrol lagi lebih lanjut bersama Pak Erwin dan juga Pak Supaghi tentunya. Kali ini kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita sambung lagi ya Bun ya. Siap. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kali ini kita akan melanjutkan berbincang-bincang lagi dengan ketiga narasumber kita. Baik, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Bunda Irawati, seru sekali. Kali ini sekarang mau beranjak ke Pak Erwin dan Pak Supaghi ya. Oke Pak, untuk perkembangan tenis di Pekalongan ini sendiri bagaimana Pak? Perkembangan tenis di Pekalongan ini on progress ya. Jadi memang kita tidak berjalan di tempat ya, tidak, kita tetap berproses. Namun memang dengan kehadiran adanya Kak Ira memilih Pekalongan menjadi tempat kejuaraan nasional, itu yang menjadi harapan kami
atlet-atlet yang ada di daerah maupun di kota kami ini bisa terobsesi ya, termotivasi untuk lebih bisa melihat, oh ternyata yang dari luar kota, dari luar pulau latihannya sedemikian disiplinnya juga intens ya, seperti itu. Jadi kami ini memang cita-citanya Pekalongan harus melahirkan atlet nasional lagi, karena pada saat masanya itu terus terang Pak Daniel Herianto kan menjadi partnernya Kak Irawati ini sudah menjadi legend Indonesia. Beliau berdua ini legend ganda campuran ya Kak Ira ya. Maka dari itu ya PLT ini hanya bisanya menaungi, memantau dan juga berprogres maju terus. Sekarang ini ada 5 klub yang melatih pembibitan di kota Pekalongan ini. Yang pertama ada Pekalongan Tennis Academy, itu yang kita pernah buat kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Pada saat itu kami menerapkan strategi begini Mbak Sekar. Jadi setiap kecamatan kita sortir, kita short ada berapa sekolah. Lalu kami bekerja sama dengan Dinpar Putpora pada saat itu. Setiap sekolah diwajibkan untuk mengirimkan minimal 3 atlet, calon atlet. Nah, sehingga pada saat itu antara Pekalongan Utara, Barat, Selatan dan Timur itu pernah terkumpul sampai 200 calon atlet. Seperti itu. Ya, pada saat itu Pak Wali Kota juga mengetahui kita progres seperti itu. Harapan kita ada 20% atlet yang bisa betul-betul cinta di tenis ini gitu. Nah, tapi ya itu masih berproses terus sampai sekarang. Nah, kami ini butuh pemicu ledakan ya, seperti itu. Alhamdulillah pada saat ini ada IMTC, kejuaraan tenis di Pekalongan ini. Itu yang membuat saya bersyukur. Semoga dengan adanya event ini bisa menjadi lebih memacu anak-anak ini. Ayo, kita jangan mau kalah dong prestasinya dengan yang lain-lainnya, seperti itu. Luar biasa. Apakah masih berjalan Pak strategi yang perkumpulan dari sekolah-sekolah itu sampai sekarang? Yang dari sekolah-sekolah itu sekarang itu ada 5 klub tenis. Yang pertama Pekalongan Tennis Academy, lalu Good Vibes Tennis, itu penggagasnya Pak Oyi. Lalu ada Edi Junior Tennis Club, Pak Edi sendiri. Lalu ada Humaira Tennis Club, penggagasnya Pak Haji Fahmi. Dia juga menggerakkan anak-anak atlet ya, yang usia-usia dari 8 tahun juga. Lalu yang terakhir ya di kami sendiri yang membina dari kesemua ini, PLT Junior Tennis Club ini, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Erwin. Selanjutnya Pak Subahi ya ini ya. Kalau untuk Pak Subahi sendiri bergabung dengan PLT ini berarti sudah sejak kapan ini Pak? Terima kasih Mbak Sekar. Kami bergabung dengan Pak Erwin selaku Ketua PLT berarti tahun 2021. Sekarang berarti sudah berjalan kurang lebih 4 tahun ya, 2001 sampai 2004. Ketika kami dilantik sebagai pengurus, memang kami bertekad dengan Pak Ketum yaitu Pak Erwin itu bagaimana menjadikan Pekalongan itu jaya seperti waktu dulu adanya pemain nasional kita yaitu Pak Daniel Herianto tahun 90-an Bu Ira ya, tahun 90-an. Kebetulan kalau masa-masa itu saya masih SMA, jadi mungkin kenal tenis saja saya belum, baru mungkin isi mungkut bola Bu mungkin. Nah itu ketika kami dilantik sebagai pengurus PLT periode 2021-2026, kami bertekad membuat sebuah sekolah, artinya sekolah kecil-kecilan lah, tapi memang sampai sekarang kita ketika dibentuk klub itu dan diresmikan di sini di GOR juga oleh waktu itu kebetulan oleh Pak Wakil Wali Kota, karena memang saat itu beliau Pak Wali belum sempat hadir karena ada tugas.
Dan waktu itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Erwin bahwa terkumpul 200-an orang yang itu dihimpun dari beberapa sekolah di Kota Pekalongan, dan itu berbasis tenis yang murah, Bu. Kita memang mengkonsep agar Pekalongan itu biar booming tenisnya, kita bikin di Pekalongan itu tenis yang sangat murah. Dan kita di PLT alhamdulillah juga menyediakan raket, Bu. Kita beli dari PLT, ada raket yang kita sediakan agar anak-anak itu yang mungkin dari seperti tekad Bu Ira itu mengayomi calon-calon atlet yang kebetulan kurang mampu. Nah, ini kita memang bertekad di Pekalongan ini biar ada bibit-bibit yang kita bisa naungi lewat PLT yang murah ini, biar bisa berlatih dengan biaya sangat murah, Bu. Kita mungkin kalau tidak salah waktu kita luncurkan itu dengan biaya Rp5.000 sekali datang, Bu. Ini sebetulnya sangat murah sekali, karena mungkin kalau kita bandingkan dengan kota-kota besar, uang 5.000 mungkin cuman cukup buat parkir. Nah ini di Pekalongan kita bikin semurah-murahnya agar tenis di Pekalongan itu lebih bergiat lagi. Namun karena di Pekalongan itu mungkin ekonominya kurang di sekolah-sekolah itu di pesisiran, Bu ya, maka ya di Pekalongan ini masih tetap berjalan, tetap berprogres, dan kita tetap sekolahan itu tetap bisa berjalan sesuai ke keinginan kita. Mungkin itu, Mbak Sekar. Wah, luar biasa, berarti benar-benar membuka peluang selebar mungkin untuk menciptakan atlet-atlet muda ya. Baik, kita ke Bunda Ira lagi, Bunda. Oke, berbicara tentang IMTC nih, Bunda. Kemarin kan kompetisinya Piala Gemoy. Ini dalam rangka apa nih, Bunda, kalau boleh tahu? Ya pastinya lah, saya merayakan kemenangan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Karena emang saya mengidolakan beliau itu sejak yang TKI itu loh, yang di Malaysia yang dibebaskan dari hukuman mati. Di situ saya melihat bahwa beliau itu benar-benar peduli sama rakyat kecil. Kalau buat yang lain belum tentu ngapain mereka mikirin gitu. Ini TKI, padahal kalau bagi saya kita bisa melihat orang lain dari apa yang dia buat kepada manusia lainnya gitu. Dan sebenarnya sih waktu kemarin pertandingan saya selalu mah ibu-ibu semua mah begini terus, gemoy, pakai baju gemoy, tapi kan nggak bisa belak-belakan kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan memang saya mau merayakan gitu. Dan ini inisiatif saya sendiri, uang pribadi saya sendiri, kecuali bola ya Nassau gitu, terus lapangan yang disupport gitu. Jadi saya merasa puas dan lega gitu setelah 3 Pilpres ya kan, tahun 2014, 2019 saya kecut terus setiap pas pengumuman pemenang gitu. Pas kemarin rasanya gimana gitu, bahagia banget tuh. Saya memang udah bertekad begitu Bapak dilantik gitu menjadi Presiden Indonesia, saya harus bikin Piala Gemoy. Wow, sekaligus merayakan ya Bunda, ikut saya merayakan ya. Makanya tahunnya di tahun 2024 saat Pilpres dan saat Bapak resmi dilantik. Ini buat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Luar biasa sekali supportnya Bunda. Oke Bunda, kalau IMTC ini sudah sejak kapan Bunda? IMTC ini sih udah 4 tahun yang lalu ya kita bikin pertandingan gitu, 4 tahun yang lalu. Tapi dalam 2 tahun terakhir ini sudah dengan 2 pertandingan ini nih 32 pertandingan yang udah saya lakukan dalam waktu 2 tahun. Jadi Mbak bisa bayangin gak ada 1 bulan yang 4 pertandingan. Wow. 2 senior dan 2 junior itu, tapi yang paling bisa digunakan itu ya di lapangan tenis Jakabaring Sport City Palembang. Itu karena lapangan yang besar ya. Kita kan sekarang fasilitas penunjang untuk pertandingan gitu yang sangat kurang, dimana kalau pertandingan itu harus satu venue tuh lebih baik dengan lapangan yang banyak. Ini kan malah lapangan tenis kayak Senayan yang ada 30 lapangan saat itu, sekarang dibikin lapangan baseball. Siapa yang main lapangan baseball? Apalagi lagi
antusias semua main tenis ya kan. Yang kasihan ini yang junior ini gitu loh, berebutan sama yang bapak-bapak yang udah nggak punya masa depan. Kalau saya tuh fokus kepada pembinaan dan prestasi dan pembinaan dan prestasi gitu kan, nggak beda banget sama zaman saya dulu gitu. Kalau zaman saya dulu nih, kita datang saya mau latihan, bapak-bapak pada latihan gitu. Oh ini Ira dan adik-adiknya mau latihan, mereka ngalah. Kalau sekarang nggak, tarik-tarikan otot tuh yang bapak-bapak sama ibu-ibu tuh dengan anak-anak yang kecil-kecil. Ini nyata dan saya lihat sendiri. Saya orangnya nggak suka ngumpet-ngumpetin sesuatu yang saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, baik latihan maupun pertandingan. Sekarang banyak yang lebih senang bikin pertandingan yang veteran. Mungkin mereka dulu nggak pernah naik podium ya, jadi kapan lagi nih gue eksis gitu kan, naik panggung gitu kan. Padahal anak-anak ini nih masa depan bangsa kita loh, masa depan Indonesia emas, masa depan Indonesia maju. Karena pada anak-anak inilah kita menorehkan harapan kita sebesar-besarnya agar Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Setuju Bunda. Ini justru generasi-generasi penerus yang harus Betul, dipupuk ya Bunda ya. Betul sekali. Oke, kalau tujuannya dibuat IMTC ini apa Bunda? IMTC itu banyak manfaatnya. Anak-anak ini sehat jasmani dan rohani. Kembali lagi kepada anak-anak bangsa, masa depan Indonesia. Dengan mereka rajin bermain tenis ya kan, mereka nggak kebanyakan main gadget. Ada waktu akhir yang terpotong untuk tidak main gadget. Dengan main tenis, kalau mereka rajin latihan, rajin pertandingan, mereka sekolah, mereka nggak ada waktu lagi tuh gaul-gaul. Sekarang kan kita tahu Mbak, yang gaul-gaul geng-gengan akhirnya bully-bully. Terus terang aja saya benci banget sama yang namanya perundungan atau bully-bully itu ya. Paling tidak dengan tenis ini gitu ya, mereka ada kegiatan yang positif. Dan kalau mereka berprestasi itu kan, ini nih untuk masuk sekolah itu ada jalur prestasi. Untuk mencari kerja sekarang banyak loh yang instansi yang mencari pemain-pemain tenis untuk menjadi karyawannya gitu Mbak. Otomatis mereka akan mengangkat marwah keluarga, ya kan? Kalau dia berprestasi yang tinggi, dia mengangkat marwah bangsa dan negara. Berarti banyak sekali manfaatnya ya Banyak Bunda ya, sekali. mulai dari kesehatan sampai prestasi. Satu lagi Mbak, pergaulan. Kita nggak pernah tahu anak-anak ini nantinya ada yang jadi, maaf Pak Kapolri, kita nggak pernah tahu anak tenis ada yang jadi Kapolri, dia bisa nolongin teman-temannya lain. Makanya saya selalu ya menomorsatukan bahwa IMTC itu is a family. Di IMTC itu kita semua satu keluarga, nggak ada yang namanya perbedaan kaya miskin, agama berbeda, daerah berbeda, nggak. IMTC itu persatuan menuju tenis Indonesia untuk lebih maju. Keren sekali. Semoga selalu berlanjut dan berlanjut ya Bunda ya, semakin sukses tentunya. Bunda kenapa memilih Pekalongan untuk kejuaraan nasional ini? Nah, Pekalongan nih. Kenapa? Oke. Terus terang aja karena Pak Erwin, Pak Boy orang-orang yang sigap. Saya orangnya gercep ya. Begitu kemarin ada kendala di indoor ya waktu itu di Tegal. Harusnya ini di Tegal. Tapi ya itu yang saya bilang, nggak banyak pengurus yang daftarin anaknya tuh langsung japri ke saya, dan Pak Erwin adalah salah satunya. Saya hubungi beliau, siap nih kalau bikin pertandingan di Pekalongan. Beliau juga agak kaget ya. Terus terang aja Mbak, kalau yang ngajak saya bikin pertandingan mah banyak banget daerah-daerah yang minta saya bikin gitu ya untuk pertandingan seperti ini, banyak banget. Tapi ya memang rezekinya Pak Erwin, Pak Boy gitu ya, bawa ke sini dia harus ngurusin budirnya IMTC yang cerewet, bawel, yang meledak-ledak, yang ceplas-ceplos. Tapi ini semua kan demi kebaikan anak-anak ini, dan terutama tuh buat Pekalongannya sendiri itu pasti beda, pasti positifnya nanti habis ini padahal makin rajin latihan. Ya kan, dan latihan pun kalau cuma latihan dulu percuma. Juara itu lahir karena kompetisi, tak ada juara lahir tanpa kompetisi. Dengan dibikinnya pertandingan ini yang dimana kita sudah kita ngobrol, ini kita harus berjangka, harus rutin, harus ada, kan berarti kan akan terwujud munculnya juara-juara dari Pekalongan. Amin ya. Amin. Terus Kota Batik Pekalongan, dari dulu kan ngomongnya begitu saya. Kota Batik, saya memang pendukung UMKM juga ya, di OKOC. Tapi saya sendiri nggak pernah ngelihat yang namanya Pekalongan kayak apa, dan saya datang
saya happy lah. Kalau anak-anak ini mah tergantung mama dirnya, saya suruh datang ke Pekalongan mah datang semua. jadi Pekalongan itu jadi kayak hidup. Waktu saya survei kan Pekalongan itu kan sepi ya, ya karena memang nggak ada pertandingan. Begitu saya bikin pertandingan, saya tuh ngeliat mobil banyak gitu kan, tukang parkir dapat pemasukan, hotel juga penuh, kuliner atlet tuh makannya banyak, nggak usah heran ya. Jadi kalau yang pada jualan makanan cepet habis tuh di GOR, ya emang iya satu piring aja nggak cukup gitu. Nah itu kan vibes yang bagus ya, aura yang bikin kita semua jadi semangat ya Pak Boy, Pak Erwin. Saya manggil dia adek nih, tapi karena depan TV Pak ya, adek. Nah ini kan juga memajukan kota ini. Orang kita nge-share di IG, kita tag deh Pekalongan. Jadi persinggahan Pekalongan pasti sekarang banyak nih. Kalau kemarin saya lihat ada yang puluhan, pasti sekarang udah ratusan. Karena antusias para peserta untuk datang di hari libur. Itu contohnya pemain-pemain ada bapak ibunya kan. Empung itu yang dibawa kalau mereka tanding. Itu baru level nasional junior. Kebayang nggak kalau mereka udah bawa nama Indonesia, mungkin satu RT ya dibawa ya. Luar biasa, berarti emang supportnya kenceng sekali ya Bunda ya. Support. Ketua PLT, sekretaris PLT. Ini tahu banget nih, kalau saya ada apa-apa saya mah telepon, saya udah ngelihat jam, 24 jam saya ready kalau buat anak-anak ini. Terus Pak Wali Kotanya sangat welcome gitu, terus antusias gitu. Malah beliau yang kemarin ya Pak Boy ya, Pak Erwin ya, yang bilang ayo Mbak Ira kita bikin lagi ini, kita harus bikin rutin berkala. Jadi saya juga kalau semangat saya gitu responnya juga semangat gitu ya, kan jadi semangat kuadrat, kan makin semangat sayanya gitu. Jadi Pekalongan is the best lah kalau untuk pertandingan pertama ya, yang dilakukan dengan grade besar gitu. Kejurnas dengan grade besar, J-nya yang tinggi, itu Pekalongan very good, bagus banget Pak Boy, Pak Erwin. Terima kasih. Luar biasa. Saya yakin nanti ada Daniel Haryanto yang lain, Amin. ada Sugiarto yang lain, Amin. ada Surya Wijaya yang lain. Amin. Lahir dari Pekalongan karena saya udah ngeliat bibit-bibitnya di sini. Keren, amin. Ditunggu juga ini pertandingan yang lainnya Bunda Irawati ya. Siap. Oke, terima kasih Bunda. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya Bunda ya. Oke, pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Expose, lebih dekat, lebih santai. Oke pemirsa, kembali lagi dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Wow, kita sudah kedatangan atlet-atlet muda yang unyu-unyu sekali. Aduh, seneng banget nih kalau ada dedek-dedek gemes gini, semangatnya luar biasa ya Bunda ya. Boleh kita tes semangatnya Bunda pakai salam olahraga? Oke ya. Boleh ya. Semuanya siap? Oke. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Keren banget. Aduh, seneng deh. Ini ngomong-ngomong dari mana aja Bunda ini? Oke, yang Dari itu yang paling- Kadek. Coba Kadek dari Bali, coba. Dari mana itu. ini Kakak? Boleh kenalan Sebutin dulu nama namanya lengkapnya siapa? Kadek, sebutin nama lengkap. Perkenalkan, nama saya Ikade Adat Matani Suara dan saya umurnya 11 tahun, asal dari Bali Barat. 11 Jabrana. tahun dari Bali Barat. Jabrana. Kadek ya panggilannya ya. Oke, kalau selanjutnya ada siapa ini? Nafasa. Perkenalkan, nama saya Rafasa Putra Adina Ramadana, saya umur 10 tahun, saya dari Banjarnegara. Banjarnegara, Rafasya. Wow, selanjutnya Isat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Sajin Akbar dari Pekalongan. dari Pekalongan, Disat. Ini yang cantik dari mana ini? Halo, nama saya Nadia Putri Azahra, umur 11 tahun, dari Bandung. Wow, dari Bandung, jauh-jauh Bunda ya. Dan Nadia selanjutnya ini ada siapa ini sayang namanya? Safia Nur Kumaira Anwar, Safia, umurnya berapa sayang? 8
8 tahun. 8 tahun dari mana kalau boleh tahu? Pekalongan. Wah, dari tuan rumah juga, luar biasa. Bunda, gimana nih perasaannya menaungi dedek-dedek lucu yang penuh semangat ini? Ya seneng ya anak-anak ini gitu kalau main. Harusnya nonton kalau lagi main ini, teriak-teriakan. Hafal saya mereka cara mainnya mereka, terus gerakan mereka di lapangan gitu dengan suara yang menggelegar. Yes, come on. Jadi inget saya waktu main dulu gitu. Terus mereka ini rajin ikut pertandingan juga. Jadi bapak ibunya itu adalah pejuang-pejuang juga, pejuang lapangan tenis ya, karena di mana aja IMTC bikin hadir nih, terutama Kadek. Nadia ini juga kemarin ke Buleleng, saya bikin di Buleleng juga hadir nih. Nih semuanya hadir nih di Buleleng. Kalau ini kan masih yang kelompok umur Red Bull, jadi dia baru yang usia dini. Kalau mereka ini udah yang pejuang poin. Yang nyari poin, dia mau peringkat nasionalnya berapa gitu. Berarti udah mulai mengejar target ya Bunda ya. Di KU-nya gitu. Keren. Berarti kemanapun dan dimanapun pasti ikut ya Bunda ya kalau ada IMTC ya. Ya mostly kalau ada IMTC mereka anak-anak yang rajin ikut. Kalau ini semua IMTC, baik saya di Palembang, di Padang, di mana aja ini mas selalu ikut. Wih, lucu-lucu. Oke, gimana nih teman-teman perasaannya ikut lomba tenis, seneng gak? Senang. Kenapa suka main tenis? Karena dari ayah. Oh, dari ayah. Teman-teman yang lain juga dari ayah atau gimana? Atau diajak temennya nih? Sama. Oh, sama. Berarti emang kedua orang tuanya support ya Bunda ya? Luar biasa. Oke, kalau ada kompetisi lagi di Pekalongan, mau ikut lagi nggak ini kira-kira? Ikut. Mau. Pengennya juara berapa? Juara 1. Juara 1. Bisa Bunda juara 1 semua? Oke, juara 1 semua biar makin semangat. Iya, keren. Juara 1. Harus tetap semangat nanti sampai nasional internasional. Sudah siap? Siap. Waduh Bunda, luar biasa sekali ini. Peringkatnya berapa nih? Peringkatnya berapa dari Kadek dulu nih? 32. 32 dari nasional ya. Berarti seluruh Indonesia ya. Oh, 12 putra semua. Oke, kalau selanjutnya ini 21. 21. KU 10-nya berapa? Oh, 5 besar juga. Rafasa ini umurnya masih 10, tapi dia naik ke KU 12 putra. Waktu dia belum naik, dia sempat peringkat 1 nasional. Wow, keren banget. Aduh, suka banget. Sekarang dia naik ke kelompok umur yang lebih tinggi di usia yang 10 tahun, peringkat 21 nasional. Peringkat 21 Indonesia di kelompok umur 12 tahun putra. Padahal baru 10 tahun ya Bunda Baru ya. 10 tahun. Keren sekali. Kalau Izat berapa nih Izat? Oh, nggak hafal. Izat nggak hafal. Izat nggak Izat hafal. juga aku nggak hafal, soalnya dia kalau di lapangan itu banyakan main dia sama temennya. Evan ya, berarti suka sama teman-teman, seru ya. Iya. Kalau ini Nadia ini berapa ini? 13 putri. Wah, dengar-dengar ini juga juara 1 putri dan juga ganda ya, Bra? Betul ya? Kemarin di Piala Gemoy. Oh, Piala Gemoy, keren banget. Tunggal dan ganda. Wow, mencapai 2 sekaligus nih. Gimana perasaannya? Seneng banget. Seneng banget. Kenapa suka main tenis nih? Seru. Seru karena ketemu teman-teman gitu ya. Kadang mereka kalau ngomong kangen sama Tante Ira, itu bener nggak? Iya, wah kangen juga sama Bunda Ira tentunya ya. Bunda ada enggak sih strategi khusus nih buat bibit-bibit atlet muda buat pemupukan nih? Yang penting inti dari ngomongnya pupuk ya. Intinya adalah mereka udah mau main tenis aja udah bagus banget ya. Terus mereka diajarkan kompetisi setelah mereka berlatih, karena kan barometernya dari yang udah mereka kerjakan dalam latihan itu apa, itu baru ada di pertandingan. Begitupun mental. Jadi anak-anak ini dengan latihan dan kejuaraan-kejuaraan yang diikuti itu, mereka akan menjadi mental yang
kuat, punya mental yang kuat. Gitu. Terbentuk berarti ya Bunda ya Terbentuk lama-lama. sportivitas. Kalau di lapangan mereka yes come on gitu kan lawan terhadap lawan ya. Tapi kalau di luar lapangan ya kayak begini, ntar main gangsing bareng-bareng, terus main sweet-sweetan, emang begitu. Jadi memang walaupun mereka sudah punya tujuannya, arahnya kan karena mereka main tenis pasti jadi pemain tenis, tapi hal-hal mereka sebagai anak kecil itu jelas ada, nggak hilang. Jadi mereka ini alamiah gitu perkembangannya nanti insya Allah. Oke, kalau untuk junior begini sudah dari tahun berapa ini Bunda mengadakan kompetisi? Dari 3 tahun yang lalu. Dari 3 tahun yang lalu itu. Cuman Spartan ya, maksudnya saya tiap bulan tuh selalu ada. Oh berarti setiap bulan selalu ada kompetisi? Selalu, malah rata-rata kan 2. Sekarang di Pekalongan kan 2 seri, 2 seri. Itu untuk memudahkan sekaligus untuk bikin kecil biaya ya. Jadi transport kan nggak bolak-balik. Dia pergi ke satu tempat, dia bisa bertanding untuk dua pertandingan. Kalau terhitung nih dari berarti 4 tahun lalu sudah berapa banyak kota nih Bunda? Kalau yang junior ya itu Padang. Waduh, perjuangannya ke Padang. Saya bawa mobil, bawa anak-anak. Karena untuk grade itu kan kita perlu pemain yang punya peringkat ya. Jadi bawa anak-anak saya nyetir. Saya tuh nggak kebayang kalau ternyata ke Padang itu 2 hari. Jadi waktu saya jalanin itu benar-benar gitu. Jadi waktu saya jalanin gitu, saya naik mobil karena saya ngirit gitu kan. Kalau naik pesawat kan mahal. Kalau naik mobil saya bisa bawa 5 anak nih, gitu kan ke sana gitu untuk mendukung turnamen ini. Ya ampun Mbak, 2 hari Mbak. Saya sampai pas nyampe saya bilang gini, dan saya kapok ya, terus terang aja saya nggak akan lagi untuk bawa mobil ke Padang gitu ya. Saya sampai bilang begini sampai di sana, gila ya ke Amerika aja gue lebih, maksudnya buat saya lebih deket ke Amerika daripada ke Padang gitu. Karena ke Amerika cuma satu hari kan, abis itu saya bisa mandi, saya tidur gitu naik pesawat. Tapi ke Padang 2 hari nggak mandi kan asem banget Mbak, berasa kecut sendiri gitu. Karena kan mau mandi di jalanan juga rasanya nggak nyaman gitu buat saya. Terus Padang ya, Babel, Palembang. Kalau Palembang tuh dalam 1 tahun 10 seri Mbak. Dalam 1 tahun 10 seri yang saya lakuin dengan grade yang tinggi-tinggi itu. Bali, Tegal, Bogor, kemarin Bandung nelpon minta dibikinin, Gresik minta dibikinin, Semarang juga ada minta dibikinin, Purwokerto. Ini banyak sih sebenarnya sudah menunggu sesudah pertandingan ini. Berarti ada nggak sih Bunda momen yang paling membekas di antara segala kompetisi nih? Momen yang paling membekas Padang kali ya. Ada gitu karena nyetir 2 hari 2 malam ya, gila banget itu. Itu berarti nonstop Bunda untuk nyetirnya atau gimana? Berhentinya cuma makan. Pernah sampai masuk ke hutan gitu kan. Kalau di, tapi kan yang saya bawa nih anak-anak kolong semua nih. Jadi di perjalanan yang mengerikan itu mereka bukannya takut malah yang teriak-teriak. Ini new adventure gitu lah pokoknya. Padahal kita yang orang tua tegang gitu kan kalau ada papa sama anak-anak ini gitu. Jadi kita masuk ke hutan karena kita kan ngikutin GPS ya. Itu kan biasanya tandanya kan api, berarti nggak boleh menyalakan api. Sampah, tong sampah berarti tidak boleh buang. Ini gambarnya gajah, yang bener aja. Jadi saya telepon, udah gitu kan ininya kan sinyalnya kan nggak jelas banget. Jadi sampai telepon, ini beneran nih ada gambar gajah, artinya apa? Oh kadang-kadang gajah muncul. Berasa kayak di di Taman Safari itu. Nah itu berkesan. Terus Babel sangat berkesan buat saya karena Pelti Babel itu benar-benar sangat menghargai IMTC. Pokoknya kita di semuanya lah beliau menyiapkan segala-galanya gitu. Bahkan ini ada fee buat IMTC. Jadi benar-benar mengakui bahwa IMTC itu ikonik gitu. Pokoknya yang paling terbaik ya yang saya alamin, yang paling ini ya di Babel, yang benar-benar mereka ngurusin pemainnya, mereka juga ngurusin orang-orang yang datang untuk membangun daerahnya gitu.
Apresiasinya tinggi berarti ya Tinggi. Bunda ya. Terus yang terakhir ya, Pekalongan nih. Pekalongan nih masuk list. Pekalongan, Wow. Pekalongan tau nggak sih kalau misalnya saya udah telepon ketua PLT-nya, Dek, cepetan ya. Kalau ini sigap, orangnya sigap. Makanya saya mau lagi gitu kalau bikin di sini karena ya ini gitu punya ketua PLT yang kayak begini, punya sekretaris yang kayak begini gitu. Kan ada yang cuek gitu kan, apalagi kalau maaf ya Mbak, di zaman modern ini kita tuh tidak bisa lagi tuh terlalu panjang birokrasi atau kebanyakan caca bureceh karena apa-apa tuh sekarang semua serba cepat gitu ya. Dikit-dikit viral gitu ya Bunda ya, atau gimana Apalagi ya? dikit-dikit viral. Susah. Oke Bunda, untuk terakhir nih, ada nggak harapan dan pesan buat teman-teman atlet di luar sana nih? Atlet atau mantan nih? Dua-duanya boleh, semuanya nih. Kalau untuk atlet pas kita mau main, kebetulan kan mantu saya kan peringkat 11 dunia Mbak, Sabar Karyaman Gutama itu mantu saya ya. Insya Allah juga calon mantu. Makanya saya selalu berpesan kepada mereka pada saat kita bermain, yang pertama kali kita bikin diri kita sendiri happy. Jadi jangan tertekan, jangan kalian tahu nggak takut sama bapak ibu kalian gitu. Kalau main kalah nanti dimarahin. Pasti ada Mbak yang kayak gitu-gitu, ada. Kalau bapak saya dulu nih, saya main, dia nggak pernah nanyain menang kalah. Kamu mainnya harus bagus. Jadi kalian harus nomor satu adalah happy. Para atlet tuh happy dulu. Kemudian baru kalian ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal itu ya latihan itu kalian harus benar-benar disiplin, jaga kondisi juga, makannya dijaga gitu supaya bisa menjadi yang terbaik di antara kalian semua gitu. Dan dengan kalian berprestasi, yakinlah sangat berpengaruh dan mengharumkan nama Indonesia. Berarti pesannya adalah jangan pernah tertekan terlebih dahulu ya Bunda. Pokoknya Ya, betul. optimis terus. Harus optimis, Mm-mm. harus always positif, dan keyakinan itu adalah doa. Jadi kalau kita mau jadi atlet, kita selalu bilang kita bisa nih. Kalau mau main, aku pasti menang. Nah, pernyataan-pernyataan itu yang akan menjadi doa kita dan bisa terwujud. Kalau misalnya dalam posisi kalah gitu ya, kita kalah, ingat ya, kalah menang itu bonus. Oke? Ikhtiar itu yang paling penting karena itulah perjuangannya. Oke, terima kasih Bunda Irawati sudah mau hadir sharing bareng Expose di Batik TV ini ya. Ditunggu kompetisi di Pekalongan selanjutnya. Segera ya Bunda ya. Siap. Oke, buat teman-teman juga semangat terus ya main tenisnya ya. Oke, sampai jadi juara internasional. Siap? Siap. Oke, terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan program Expose episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan Expose hanya di Batik TV. Saya Sekar pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.